untuk dibenturkan dengan aspirasi rakyat pendukung perubahan. Karena menjegal Anies dalam kalkulasi politik kami sama dengan membenturkan Prabowo dengan 50 juta pendukung perubahan. Ingat, inisial D, inisial A, inisial J. Kami sudah mengantongi nama-nama mereka. Berhenti untuk bermain di lorong-lorong gelap, gorong-gorong politik. Jangan membuat rakyat marah dan menyerbu kantor-kantor partai. Ingat itu. Dan minggu depan insya Allah kita akan libatkan seluruh kawan-kawan 300 orang lebih dari perwakilan relawan. Kita akan membuat panitia nasional. Setuju nggak? Kita akan buat panitia nasional mengawal Anies dan kita pastikan kita bersama-sama memiliki hak suara yang kita berikan kepada PKB, PKS, Nasdem untuk kita daftarkan Pak Anies di KPUD Jakarta. Haidar! Haidar! Selamat. Halan Negoro atau halal ya, saya juga nggak begitu dengar sekali ya. Jadi Partai Negoro atau ketua umumnya adalah Faisal Assegaf akan membuat panitia khusus, nanti akan mendaftarkan Anies Baswedan ke KPU, juga akan mendatangi kantor PKB, Nasdem dan PKS. Sungguh luar biasa tekad mereka ya, dan ya sungguh lucu dikarenakan Partai Negoro karena belum ikut pemilu dan tidak punya kursi di Parlemen Jakarta sehingga tidak memenuhi syarat agar bisa mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Namun demikian kelihatannya nekat. Kayak tidak tahu aturan saja ini Faisal Assegaf. Aduh, parah. Orang-orang yang datang ke TPS, benar nggak? Kalau dihitung per satu suara 1 juta, maka kalau kita hitung pendukung Pak Anies itu 50 juta orang dikali 1 juta, maka 50 triliun uang rakyat kita sumbangkan lewat demokrasi 2024. Betul tak tuh? Jadi kita di sini tidak main-main. Kalau yang duduk-duduk santai itu saya anggap penyusup. Mereka bukan tipikal pejuang. Setuju nggak? Kita mau mengirim pesan yang kuat kepada elit partai. Adanya perolehan suara DPR pusat, DPRD di seluruh Indonesia oleh 3 partai, yakni Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PKB, karena rakyat. Setuju nggak? Rakyat memilih 3 partai itu dengan perolehan suara yang signifikan. Karena siapa? Karena siapa? Pasca Pilpres 2024, Pak Anies tidak maju untuk calon gubernur. Seluruh publik di Indonesia sangat membaca dengan terang. Tetapi ketiga partai itulah yang paling banyak bersuara di ruang publik mengatakan bahwa Pak Anies akan dikembalikan ke Jakarta untuk membenahi Jakarta, karena sejak Pak Anies tinggalkan Jakarta, Jakarta makin amburadul. Itu kenyataan atau tidak? Ini adalah pertemuan awal. Kita akan bikin pertemuan yang jauh lebih besar. Hadir Partai Negoro sebagai rumah rakyat, rumah seluruh elemen perubahan. Kita berdiri tegak bersama Pak Anies dalam satu tujuan, menyelamatkan ibu kota Jakarta. Kita tidak akan membiarkan Jakarta dipimpin oleh calon permufakatan hasil partai politik, tapi pemimpin yang dihasilkan oleh suara rakyat. Dan rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Ada manuver 2-3 orang berinisial D, berinisial A, berinisial J melakukan konspirasi busuk untuk meneror 3 partai untuk membuat Anies dijegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Ya, Faisal Assegaf mengatakan bahwa Presiden PKS, kemudian Surya Paloh, Nasdem, dan Muhaimin Iskandar masih dikatakan belum sebagai pengkhianat.
Namun demikian apabila nanti tetap Anies Baswedan tidak bisa mengajukan diri ke KPU, maka tentu saja mereka akan mengatakan sebagai pengkhianat. Parah. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau Partai Negoro mengundang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem, kalau datang ke kantor PKS, mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB, mau datang atau tidak? Dengan cara itu kita tunjukkan kepada mereka, suara kita satu suara 1 juta. Dikali 50 juta orang pendukung perubahan Indonesia, jumlahnya 50 triliun. Jangan menghinakan rakyat. Jangan lecehkan suara rakyat. Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara culas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk memaksakan, melecehkan, memarginalkan suara rakyat. Jadi saya berterima kasih kawan-kawan dari Partai Negoro bekerja secara sungguh-sungguh dan tulus. Itulah Faisal Assegaf yang mengatakan bahwa Gibran dan Kaisang adalah bocah karbitan yang digendong oleh partai-partai politik. Tuduhan itu tentu saja ya tidak begitu benar ya. Dikarenakan Gibran adalah merupakan mantan wali kota Solo ya, dan Kaisang adalah merupakan ketua partai PSI. Ya, kelihatannya Partai Negoro ini sangat ketakutan dengan keluarga Joko Widodo dikarenakan sudah berbagai macam cara untuk dijatuhkan, difitnah, dihujat, dicaci, ataupun juga di berbagai macam cara ya. Bahkan akan dimakzulkan, akan dipenjarakan seperti disampaikan oleh ketua Partai Negoro. Namun demikian pada kenyataannya Jokowi tetap melenggang, dan Pak Jokowi dengan mengendorse Prabowo Subianto akhirnya bisa memenangkan Pilpres kali ini. Kapokmu kapan, Faisal? Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Dan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Jokowi harus diseret dan dimintai pekerjaan. Mintai pekerjaan apa mintai? Ngomong gitu loh. Artinya ini ngawur. Permasalahannya apa dulu kok model mau diseret-seret, emangnya nggak bisa jalan sendiri kok. Ini sungguh keterlaluan sekali ya. Faisal Assegaf ini begitu banyak menghina Presiden Jokowi dan mengajak seluruh Indonesia menyeret Pak Jokowi dibawa ke pengadilan. Itulah para pendukung Anies Baswedan yang pada akhirnya memang sering bikin gaduh begitu ya. Aduh. Secara moral, publik sangat berharap Bapak Surya Paloh berdiri secara konsisten, istiqomah, mengambil langkah-langkah konkret untuk memandu 3 partai, yaitu PKB, PKS, dan P3, melakukan hak angket di DPR sebagai terobosan untuk pemakzulan rejim Jokowi. Ini satu aspirasi yang wajar-wajar saja, tanpa perlu harus bergantung atau menunggu kepada sikap politik PDIP, karena gerakan atau suara hak angket untuk tujuan memakzulkan Presiden Jokowi yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan pemilu ini adalah datang dari suara para akademisi, mahasiswa, rakyat. Nah, akumulasi suara ini membutuhkan jalur konstitusi, dan berdiri di sana Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Pak Surya Paloh yang sejak awal mengirim pesan tegas, konsisten
untuk terus mengawal agenda perubahan melalui jalur elektoral. Jika agenda perubahan ini dihambat oleh politik kecurangan, intervensi kekuasaan, maka suara dukungan yang full kepada Pak Surya Paloh dari rakyat, kemudian itu bisa menjadi modal moral politik bagi Surya Paloh untuk tidak ragu mengambil langkah-langkah tegas, memandu ketiga partai yang tersedia dalam poros koalisi perubahan, menggunakan hak konstitusi di DPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Karena kenapa? Rakyat marah. Marah-marah, Dengan biaya hampir 100 enak triliun, saja dengan harapan untuk mau tidak masukkan Pak terjadi Jokowi. intervensi kekuasaan, tapi faktanya Marah-marah mau mazulkan Pak Jokowi, enak saja. Aduh, emangnya tak apa namanya? Emangnya semudah itu mau memazulkan Pak Jokowi. Lawan tuh yang 70% warga Indonesia yang setuju dengan Pak Jokowi atau ya puas dengan Pak Jokowi, ya kan?